PSBB diterapkan di sejumlah daerah menunjukkan hasil yang cukup baik. Lalu muncul wacana untuk melonggarkan PSBB secara bertahap. Betulkah angka positif corona di daerah dengan PSBB ini sudah menurun? Dan apakah PSBB memang sudah bisa dilonggarkan? Pemaparannya akan disampaikan rekan dari Salam Pesi. Dari silakan. Ya, Marvin dan juga pemirsa, setidaknya itulah wacana yang dikeluarkan oleh sejumlah pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota yang menerapkan PSBB untuk melaksanakan pelonggaran atau relaksasi PSBB di tengah pandemi virus corona. Kita lihat dulu sebagai pembuka pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikannya kemarin di hari Selasa 12 Mei 2020. Ini adalah pernyataan yang disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai pembuka dari rapat terbatas kemarin. Artinya kemarin ada sekitar 5 poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo, mulai dari segi ingin evaluasi detail dari pihak provinsi dan juga kabupaten kota terkait dengan PSBB. Untuk daerah yang tidak menyelenggarakan PSBB diingatkan untuk tetap memberlakukan physical distancing sesuai dengan protokol kesehatan, dan juga manajemen PSBB yang diminta tidak terjebak kepada batas-batas administrasi saja. Dan poin yang kelima adalah ini pemirsa. Jadi Presiden mengungkapkan dalam pembuka ratas kemarin pagi, berdasarkan data kasus baru sebelum dilakukan PSBB dan sesudahnya, memang kalau kita lihat hasilnya bervariasi. Di masing-masing daerah bervariasi. Sejauh ini ada 4 provinsi dan 72 kota dan kabupaten di Indonesia yang menyelenggarakan PSBB. Dan hasilnya bervariasi serta berbeda-beda di setiap daerah. Dan juga provinsi atau kota kabupaten yang belum melaksanakan PSBB tetapi memakai cara yang lain yang saya lihat ada yang berhasil. Ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kemarin, artinya memang sangat bervariasi sekali. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, 4 menyelenggarakan PSBB, sisanya tidak, hasilnya bervariasi. Bahkan kalau kita lihat sampai ke tingkat kota, kabupaten, kelurahan, sampai desa juga hasilnya sangat bervariasi. Kita akan dalami lagi. Lalu muncul wacana bahwa pemerintah kota meminta untuk melonggarkan PSBB, begitu juga sejumlah pemerintah provinsi. Kita lihat lagi, sebenarnya dari 3 provinsi yang ada sudah berapa lama mereka menyelenggarakan PSBB. DKI Jakarta adalah pemerintah provinsi yang pertama kali menyelenggarakan PSBB di tahap 1 dimulai 14 hari sesuai dengan protokol inkubasi virus corona yang ditentukan oleh WHO, yaitu 14 hari, yaitu 10 sampai 23 April, dan kemudian diperpanjang oleh Gubernur DKI Jakarta sampai 28 hari, artinya sampai 22 Mei 2020 akhir bulan ini. Dan disusul Jawa Barat, namun pada saat itu Jawa Barat tidak memberlakukan PSBB keseluruhan di seluruh provinsi, hanya di 2 wilayah Jawa Barat saja secara besar, yaitu wilayah Bodebek dan juga wilayah Bandung Raya. Hingga akhirnya pada 6 Mei lalu sampai 19 Mei mendatang, Jawa Barat memberlakukan PSBB secara keseluruhan di tingkat provinsi. Dan disusul juga Sumatera Barat di regional Sumatera, yang saat ini sudah memasuki PSBB periode kedua, yaitu selama 23 hari sudah diperpanjang sejak 6 Mei lalu sampai 29 Mei mendatang di akhir bulan ini, diperpanjang 23 hari. Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah memang kasus virus corona di Indonesia ini, khususnya di daerah-daerah yang menyelenggarakan PSBB ini, memang benar sudah turun? Kita lihat tabel dalam 1 minggu terakhir. Saya mengambil 3 provinsi, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Sumatera Barat. Ini adalah data dari 1 minggu terakhir. Untuk kemarin 12 Mei ada di paling bawah, dan kita lihat dari tanggal 6 Mei dulu, yaitu 7 hari yang lalu. Untuk DKI Jakarta, di sini adalah angka total kasus dan penambahan perharinya. Artinya pada tanggal 6 Mei total kasusnya ada 4.770 kasus corona di DKI Jakarta, dan angka pertambahan hariannya 83. Di hari sesudahnya bertambah 85, lalu naik lagi menjadi bertambah 100, naik lagi menjadi 101, lalu melompat ke 134 angka pertambahan perharinya di DKI Jakarta. Lalu ternyata di 11 Mei dan 12 Mei turun kembali pemirsa, menjadi pertambahan 86 dan 99 kasus per harinya. Kalau kita lihat di 2 minggu lalu memang angkanya juga cukup fluktuatif. Untuk DKI Jakarta saja pada 1 minggu terakhir saja bisa kita lihat bahwa angka ini tidak konsisten menurun, tapi fluktuatif, naik dan juga turun begitu. Untuk Jawa Barat juga sama, masih dikatakan masih bisa fluktuatif. Di 6 Mei naik atau bertambah 20 kasus, di 7 Mei bertambah lagi menjadi 60 kasus, dan di tanggal 10 Mei sempat tidak ada penambahan kasus sama sekali di Jawa Barat untuk angka hariannya. Lalu 11 Mei bertambah 56 kasus, dan di 12 Mei turun sedikit
hanya bertambah 52 kasus. Sementara di Sumatera Barat juga masih fluktuatif sama seperti Jawa Barat dan juga DKI Jakarta, walaupun perubahan angka pertambahan kasus hariannya di Sumatera Barat beda-beda tipis, berkisar di belasan, 17, 14, 18, 16, 13, lalu 2 hari lalu tidak ada penambahan kasus positif virus corona di Sumatera Barat. Lalu kemarin langsung bertambah 20 kasus, pemirsa. Lalu kesimpulannya seperti apa juga yang disampaikan oleh BNPB? Kita lihat informasi grafis berikutnya, karena ternyata BNPB menyebutkan pelonggaran atau relaksasi dari PSBB di daerah-daerah yang menyelenggarakan PSBB ini disebut oleh BNPB belum tepat, pemirsa. Ini disampaikan pada hari Senin awal pekan ini oleh Deputi Pencegahan BNPB yaitu Lili Kurniawan. Dia menyebut sekarang proses untuk kurvanya ini sebagian besar adalah meningkat. Sekali lagi meningkat. Tetapi memang kalau kita lihat dalam minggu-minggu ini DKI Jakarta saja memang agak turun, sudah mulai melandai. Tetapi ada tetapi di sini. Hari-hari kemarin sudah naik lagi. Artinya memang sejak beberapa minggu ini DKI Jakarta, Jawa Barat dan hampir seluruh wilayah di Indonesia memang turun tapi fluktuatif, masih kerap kali naik. Ini adalah statement dari BNPB, kesimpulan dari BNPB, dan juga salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan PSBB ini adalah anggaran. Berapa anggarannya? Dari mana anggarannya? Kita lihat tabelnya, pemirsa. Ini adalah tabel anggaran untuk pembatasan sosial berskala besar dari 3 provinsi yang menyelenggarakan PSBB. Ada DKI Jakarta, Jawa Barat, dan juga Sumatera Barat. Jadi yang perlu dicatat di sini, anggaran dari penyelenggaraan PSBB ini adalah hasil dana patungan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota dan kabupaten yang ada di provinsinya. Sebagai gambaran untuk DKI Jakarta dengan jumlah penduduk 10.500.000 jiwa, memiliki 5 kota dan juga 1 kabupaten, anggarannya lebih dari 3 triliun rupiah. Sementara untuk Jawa Barat yang wilayahnya secara geografis memang lebih luas, memiliki 27 kota dan kabupaten, anggarannya jauh lebih besar daripada DKI Jakarta, yaitu hampir 50 juta rupiah. Penduduknya hampir 50 juta rupiah, maksud saya anggarannya mencapai 10,8 triliun rupiah. Sementara Sumatera Barat memang lebih kecil karena memang jumlah penduduknya juga lebih kecil yang hanya 5.500.000 jiwa saja. Anggarannya hampir setengah dari DKI Jakarta yaitu 1,5 triliun rupiah, dan sekali lagi anggaran ini dibagi antara atau patungan begitu antara pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota dan kabupaten. Sementara penggunaannya cenderung hampir sama untuk penggunaan dinas kesehatan, sejumlah OPD terkait, dinas sosial, BPBD, peralatan darurat kesehatan. Bahkan di Jawa Barat juga disebutkan anggaran ini dipakai untuk perluasan pemakaman bagi mereka yang meninggal dengan positif COVID-19 dan lain sebagainya. Ini adalah anggaran dari PSBB untuk masing-masing provinsi, dan di awal pekan ini pada 11 Mei 2020 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menyebutkan tentang relaksasi atau pelonggaran PSBB ini. Di antaranya pihak provinsi akan mengeluarkan semacam raport 5 level warna. Apa itu? Kita lihat informasi grafisnya. Jadi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mewacanakan bahwa akan mengeluarkan semacam raport yang berisi 5 level warna, dimulai dari yang paling buruk yaitu level 5 berwarna hitam. Artinya di tingkat desa atau kelurahan yang memiliki raport dengan warna hitam ini artinya penanganan pandemi corona di sana tidak terkendali, dan ini adalah level paling buruk. Sementara di level berikutnya yang sedikit lebih baik adalah level 4 atau warna merah. Daerah tersebut, ini tingkat desa atau kelurahan, harus melaksanakan PSBB. Di level menengah warna kuning atau angka 3, pembatasan yang sifatnya bukan PSBB diberlakukan di daerah itu sebagai rekomendasi. Sekolah berhenti, selainnya boleh tetap beroperasi seperti biasa. Yang lebih baik lagi di level 2 yaitu yang warna biru, berjalan normal dengan protokol kesehatan, tetap harus menggunakan masker dan juga menjaga jarak. Ini adalah level yang sebagian besar ada di Jawa Barat, yaitu level 2 atau warna biru. Sementara yang paling sehat adalah level 1 dengan warna hijau. Hidup normal tanpa jaga jarak. Dan dipastikan juga oleh Ridwan Kamil bahwa sejauh ini dari sejumlah desa dan juga kelurahan yang ada di Jawa Barat, rata-rata mereka berada di level 2, 3, dan 4. Sementara untuk level 5 tidak ada di Jawa Barat. Sementara untuk level 1, hidup normal tanpa jaga jarak, dipastikan oleh Ridwan Kamil belum bisa ada di Jawa Barat karena level 1 ini baru bisa diberikan raportnya kalau vaksin secara global sudah ditemui di seluruh dunia. Artinya apa? Artinya apakah memang PSBB ini sudah layak atau sudah bisa dilonggarkan atau direlaksasi?
Itu pertanyaan bersama. Kita lihat jawaban dari Presiden Joko Widodo terkait hal ini. Untuk kesimpulannya saya mengutip pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Ini masih sama disampaikan kemarin pagi pada saat menyinggung soal wacana permintaan relaksasi atau pelonggaran PSBB dari daerah-daerah yang menyelenggarakan PSBB. Pada dasarnya Presiden Jokowi menyebutkan semuanya didasarkan pada data-data lapangan. Sekali lagi harus didasarkan pada data-data di lapangan, pelaksanaan lapangan sehingga keputusan itu betul-betul sebuah keputusan yang benar. Hati-hati mengenai pelonggaran PSBB. Sekali lagi kata Presiden, hati-hati mengenai pelonggaran PSBB. Karena kalau kita melihat secara global, ada sejumlah negara yang sudah melakukan pelonggaran dari PSBB-nya, bahkan pelonggaran lockdown-nya, namun ternyata kembali terjadi ada kasus positif di negara tersebut. Saya kembalikan ke Marvin. Betul sekali, artinya memang harus ada kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat untuk mematuhi aturan PSBB tersebut. Terima kasih, Dede Salam PSI untuk pemaparannya.